Yang mulia, tolong dengarkan hamba. Ada apa ini? Tidak ada yang baik-baik saja, Yang mulia. Ratu Rukaya sangat marah-marah. Dan tidak ada orang lain yang bisa memberhentikannya selain Yang Mulia Raja. Tolong hentikan dia, Yang mulia. Tolong hentikan dia sebelum terjadi apa-apa. Baik. Pergilah. Kenapa kau datang ke sini? Apa yang kau lakukan hingga tempat ini jadi berantakan seperti ini? Tapi aku sedang sakit, Yang Mulia. Kau bisa lihat betapa berantakannya kamar ini. Tapi kau tidak bisa lihat keadaanku yang seperti sekarang. Kumohon kuasai dirimu. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana bisa aku mengendalikan diriku ini? Kita akan segera bercerai. Tidak bisakah seorang raja melakukan sesuatu? Kau membuat hukum untuk keadilan bagi Ratu Jodan. Dan kau mengorbankan semuanya untuk dia. Kau membuat dirimu sendiri menjalankan hukum karena Adam Khan. Bagaimana dengan aku? Semua yang kau pikirkan hanya kesejahteraan untuk rakyatmu. Kau tidak bisa mengerti semua yang Ratu Jodan katakan. Kau juga setuju dengan hukuman Adam Khan. Kapan kau mengerti aku, Yang mulia? Kapan? Aku sudah menjadi teman kecilmu. Aku selalu mengerti sebagai seorang istri. Dalam keadaan baik ataupun buruk, Yang mulia, aku selalu memberimu pendapat tentang masalah politik. Apa yang kau berikan padaku sekarang? Apa, Yang mulia, setelah kau mengenal Jodan? Kau menempatkan hubungan kita dalam bahaya. Aku tidak bisa menerima ini, Yang mulia, karena kau menghancurkan perasaanku. Aku tidak bisa menerima ini, Yang mulia. Kejam sekali kau. Rukaya, jangan paksakan dirimu. Aku punya banyak harapan padamu. Kita telah menikah. Apa kau tidak sadari itu? Kau tidak tahu, kau adalah kepala istri-istriku. Nyonya, hari ini kau terlihat bahagia sekali. Aku punya alasan untuk itu, Resham. Aku ingin memetik buah dari pohon, tapi tidak punya tanaman. Apa itu mungkin? Itu mungkin saja terjadi. Ini kenyataan. Ratu Rukaya sudah kalah dalam permainan. Sebelum aku mulai bermain, hebat sekali aku. Ternyata aku masih punya kemampuan untuk itu. Apa kau pikir yang dilakukan Yang Mulia adalah menceraikan Ratu Rukaya? Tidak. Bagaimana kau bisa menang? Aku akan menang dengan kartu yang sudah dimainkan oleh Adam Khan. Jika Jalal tidak menceraikan Ratu Rukaya, aku yakin dia akan memberi izin Adam Khan untuk menikah dengan Tasnim. Itu akan menghancurkan kepercayaan Joda kepada Jalal. Jika Jalal menceraikan Ratu Rukaya, dia akan hancur. Dalam situasi lain, aku yang akan menang. Aku bisa pastikan itu. Javeda sedang pergi. Dia pergi ke tempat ibunya. Apa yang akan terjadi jika dia pulang nanti? Dan dia akan melihat gadis yang masih kecil akan menikah dengan Adam Khan. Resham, kenapa kau khawatir dengan Javeda? Agama kita mengizinkan seorang laki-laki boleh menikah lebih dari satu kali. Adam Khan punya alasan untuk menikah lagi. Javeda tidak memberikan kami seorang penerus. Berhenti memikirkan Javeda. Dia cukup bodoh untuk percaya apa yang aku katakan padanya. Yang aku khawatirkan adalah apa yang akan terjadi jika Jalal mengetahui bahwa kita membujuk orang tua Tasnim dan Tasnim untuk menyetujui rencana pernikahan ini. Menurut hukum, seorang gadis harus menginginkan pernikahannya. Semuanya akan baik-baik saja. Kau adalah pemain yang hebat, Nyonya Mahaangga. Resham, aku harus melakukan ini. Jika aku terus diam saja, Adam Khan akan dihukum seumur hidup. Kenapa aku jadi memikirkan tentang semua ini? Aku seharusnya menikmati permainan Jalal. Kenapa kau diam saja tidak menyelesaikan ini, Yang mulia? Meskipun keadaannya seperti ini, katakan padaku, bagaimana caranya untuk menghentikan perceraian kita? Bisakah kau hidup tanpa aku?
akan selalu bersamamu. Aku akan selalu menjadi milikmu. Aku tidak akan pernah untuk meninggalkan dirimu yang mulia. Tidak akan pernah. Rukaya, baik, aku tahu itu. Aku tahu kau memintaku untuk menjadi yang terbaik. Aku harap kau mengerti dengan apa yang kulakukan. Semua langkah yang kulakukan mungkin terasa sakit bagimu. Aku tidak bersikap adil. Sebagai seorang suami, sebagai seorang teman, sebagai seorang raja, aku harus lakukan tugas-tugasku. Aku berharap aku akan tetap di sampingmu hingga saatnya tiba. Aku ingin kau mengerti. Yang mulia, aku harap keputusanmu adalah yang terbaik untuk kerajaan kita. Dan ingat akan beberapa tahun yang akan datang. Aku ingin kau memberikan hukuman yang pantas kepada Adam Khan besok. Kau harus ingat itu, Yang Mulia. Aku tahu betul bahwa aku tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa kau membuat surat ini untukku? Di surat ini tidak ada namanya. Tapi surat ini untukmu. Kenapa kau tidak membacakannya untukku? Tidak. Aku tidak bisa melakukan. Di tangan yang satu adalah kerajaan dan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Dan di tangan yang satunya hukum baru yang sangat diminta Ratu Joda. Pernikahanku dengan Ratu Rukaya di ujung tanduk. Adam Khan menempatkanku pada sebuah dilema yang besar. Kebenaran datang dengan tanggung jawab. Aku memiliki dua pilihan yang tidak menyenangkan. Joda, apa yang ingin kau katakan? Aku datang ke sini untuk mengingatkanmu. Ini adalah tempat di mana kau telah mengatakan padaku bahwa nilai sebuah hubungan tidak bisa diukur dengan apapun juga. Ya, aku ingat itu. Lalu kenapa kau mengurangi nilai hubunganmu dengan Ratu Rukaya yang mulia? Peraturan berlaku untuk rakyat. Dan mereka menerima kesejahteraan bagi mereka. Ini tidak adil. Jika kau membiarkan hukum baru ini mempengaruhi pernikahanmu dengan Ratu Rukaya, kenapa kau biarkan saja Adam Khan menentangmu seperti itu? Jangan kau biarkan. Sebuah hukum tidak berlaku bagi si pembuat hukum itu. Apa yang kau katakan itu benar, Joda? Apa kau ingat hadiah yang kau berikan padaku di ulang tahunku? Kau memberikan pakaian orang biasa saat itu. Jadi aku bisa seperti mereka dan merasakan keluh kesahnya. Aku ingin berada di antara mereka dengan baju itu. Aku ingin tahu bahwa orang tua Tasnim dibujuk oleh Adam Khan untuk meyakinkan menerima pernikahan itu. Ketika kau mengetahui kebenarannya, kenapa kau tidak membuat keputusan untuk melawan Adam Khan yang mulia? Atau kenapa tidak kau buka topeng Adam Khan saat itu juga? Aku melihat satu kenyataan. Bahwa aku telah melihat prosesi pernikahan seorang gadis berumur 9 tahun. Tapi sayangnya, usia suaminya terlalu tua bagi dirinya. Aku sadar kenyataan yang ada di sekitar kerajaan. Aku berterima kasih padamu, Ratu Joda. Kau telah membuatku fokus terhadap cara yang salah ini. Aku bisa hentikan Adam Khan kapanpun ku mau. Aku ingin melakukan kesejahteraan bagi rakyat. Ingin menyelamatkan gadis di bawah umur. Tradisi ini harus kita hentikan segera. Aku ingin segera membebaskan gadis-gadis itu dari perbuatan tradisi yang tidak adil.
demi melarang anak kecil yang menikah di bawah umur. Tapi aku tidak pernah menginginkan Ratu Rukaya menderita. Karena hukum baru yang kau terapkan ini, Yang Mulia. Ya, aku setuju denganmu, Ratu Joda. Karena seorang raja harus bisa mementingkan kepentingan rakyatnya. Aku ingin menceritakan padamu satu cerita ketika seorang raja memetik buah. Saat itu dia ingin pergi ke suatu tempat. Apa kau ingin tahu apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi, prajuritnya menirunya dan menghancurkan seluruh kebun yang ada di situ. Kenapa rakyat harus mengikuti peraturan, sedangkan aku tidak? Kau sangat berani, Yang Mulia. Tapi kau menjadi tidak adil. Hukum dibuat supaya masa depan akan jadi lebih baik. Hukum yang dibuat hari ini tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu, Yang Mulia. Hukum yang baru ini tidak berlaku untuk apa yang sudah terjadi di masa lalu, Yang Mulia. Aku ingin memberi contoh pada rakyatku sendiri. Tidak ada orang yang boleh melanggar hukum, termasuk yang membuat hukum itu seperti rajanya. Ketika rakyat melihat hukum yang dibuat diikuti oleh orang yang seperti dewa, maka mereka akan cenderung mematuhi hukum itu. Benar yang kau katakan, Joda. Wanita dibeli oleh laki-laki kaya. Kemudian laki-laki miskin menjualnya untuk bisa menjadi kaya. Itulah kenyataan. Orang yang kuat membeli martabatnya untuk menunjukkan kekuatan. Orang yang kalah memberikannya sebagai tanda sudah ditaklukkan. Ini harus bisa dihentikan. Tidak ada yang boleh melanggar. Meskipun itu Adam Khan atau aku. Aku tahu aku menyakitimu. Meskipun dengan kebencian kau harus menikah denganku, kau mengorbankan mimpi dan harapanmu untuk menyelamatkan wilayahmu dari kehancuran. Aku tahu Tasnim mengorbankan mimpi dan juga harapannya selama ini. Itulah yang ku tahu, dan itu semua demi keuntungan orang tuanya. Apa aku benar? Aku tidak punya jawaban untuk pertanyaanmu, Yang Mulia. Aku ingin mengatakan sesuatu untuk mengingatkanmu bahwa hukum yang dibuat hari ini tidak bisa mengubah apapun yang terjadi di masa lalu. Dan Ratu Rukaya sangat mencintaimu. Dia sangat ingin bersamamu. Kau tidak adil pada Ratu Rukaya dengan memberikan sebuah keadilan pada Tasnim. Aku tidak pernah menginginkan hal ini terjadi. Hosiar, tunggu. Kami dengar bahwa Yang Mulia ingin menceraikan Ratu Rukaya. Apa mereka bertengkar dengan Ratu Rukaya? Diam kalian semua. Bisanya kalian bertanya padaku dengan pertanyaan seperti itu? Ini masalah antara suami dan istri. Jangan coba-coba ikut campur urusan mereka. Kenapa harus kecewa? Dia takut jika Yang Mulia menceraikan Ratu Rukaya, apa yang akan terjadi padanya? Aku tahu betul bahwa aku tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa kau membuat surat ini untukku? Di surat ini tidak ada namanya. Tapi surat ini untukmu. Kenapa kau tidak membacakannya untukku? Tidak. Aku tidak bisa melakukan ini. Jangan membuat keputusan terburu-buru, Jala. Aku tidak ingin kau menghancurkan kehidupan pribadimu sendiri. Aku mencoba adil dalam keadilan. Aku sudah menganggap Rukaya seperti putriku. Aku tidak tahan melihat ketidakadilan ini. Aku sudah berhenti menganggap Baksibano sebagai putriku. Kumohon jangan membuat keputusan yang bisa memisahkanku dengan Rukaya. Baksibano sudah bersalah, tapi Rukaya tidak bersalah sama sekali. Tidak baik menempatkan hubunganmu dengan Rukaya dalam resiko hanya karena perintah membuat keputusan menentang pernikahan Adam Khan. Selain menjadi raja, ibu tentu tahu aku ini seorang suami. Jadi, apapun yang nantinya akan kulakukan tentunya akan mempertaruhkan reputasiku. Yakinlah bahwa keputusanku ini tidak akan membuat ibu malu. Ibu akan bangga.
Assalamualaikum. Aku senang telah membuatmu sedih, Ratu Rukaya. Di acara pengadilan kemarin. Meskipun kenyataannya aku sedih, itu perintah untuk menjadi ibu yang baik bagi Adamkan. Kau gagal menjalankan tugasmu menjadi Perdana Menteri. Yang mulia, mohon maaf. Kapan pengadilan akan dimulai? Hamba telah menghadirkan Perdana Menteri. Dan Adamkan tidak mengatakan apapun tentang apa yang dituduhkan untuk melawan peraturan. Maksudmu apa yang dikatakan Adamkan itu benar? Aku tidak memungkiri masalah itu. Itu lepas kontrol. Tapi aku rasa masalah yang serius adalah akar dari masalah ini. Aku rasa seseorang meracuni pikiran Jalal untuk melawanmu, Yang Mulia Ratu. Pikirkan tentang ini. Jalal mengubah peraturan yang sudah ada sejak dulu. Ratu Joda mulai membakar api, Yang Mulia. Orang yang membuat api itu lebih bersalah. Dan Adamkan membuat masalahnya bertambah semakin parah. Sedangkan kau menjadi buta karena cintamu pada anakmu. Bukan aku, Yang Mulia. Tidakkah kau pikir itu salah menyebutku buta, kecuali jika kau tahu bahwa Yang Mulia menganggapku sebagai ibunya. Itulah maksudku yang sebenarnya. Anakmu menghina raja. Dan yang lebih parah lagi, dia meminta Yang Mulia untuk menceraikan aku. Belum lagi, kau bertindak selain kenyataan bahwa Yang Mulia menganggapmu sebagai ibunya. Yang Mulia, Anda salah. Anda salah sangka terhadap Adam. Kenapa Adam kan begitu ingin menyakitimu? Jika hukum yang baru berlaku sama denganmu, anakku Adam kan juga akan menderita. Adam tidak akan bisa menikah dengan Taslim meskipun dia begitu mencintaimu. Mimpinya untuk bisa menjadi seorang ayah akan hancur. Orang yang bertanggung jawab membuat situasi ini dan menaikkan masalah perceraianmu tidak lain dan bukan adalah Ratu Joda. Kenapa Adam harus melakukan ini sedangkan dia tahu dia akan menderita? Hanya seseorang yang bisa berbuat seperti itu. Dia adalah Ratu Joda. Aku harap kau bisa percaya padaku. Lihat ini. Apa yang kau coba tunjukkan padaku? Gelas ini, ketika aku isi dengan air, aku masukkan jari ke dalamnya, otomatis akan berkurang. Tapi ketika aku menarik jariku, isi air akan berkurang. Ibarat air ini istana permaisuri, dan jari ini adalah kau. Aku yakin kau mengerti apa yang kukatakan. Selama kau masih berada di istana permaisuri ini, kau masih punya tempat, tapi setelah kau pergi, tempatmu ini akan diisi orang lain. Aku rasa aku tidak perlu mengatakan padamu siapa yang akan mengambil posisi. Kau sangat pintar, Yang Mulia. Jangan berpikir seperti wanita, berpikirlah seperti seorang ratu. Jika kau berpikir perfektif seperti politik, kau akan mengerti. Aku selalu memberimu rasa hormat sebagai pimpinan istri dari Yang Mulia Raja. Dan aku akan terus melakukannya sampai masa depan nanti. Jika Jalal menyakiti perasaanmu, aku ingin minta maaf atas nama ibu pengasuhnya. Aku siap menghukumnya jika kau mau. Tapi menghukum Adam Khan tidak akan menyelesaikan masalahmu. Kau harus menghukum orang yang menyebabkan akar masalah ini. Aku mohon diri. Selamat malam, Yang Mulia. Cukup, Ratu Joda. Hentikan permainan ini sekarang. Ratu Rukaya, silakan duduk. Ada apa? Ada apa? Kau masih berani menanyakan itu padaku? Jangan pura-pura jika kau tidak tahu apa-apa. Aku tidak mengerti apa maksudmu, Ratu Rukaya. Cukup, Ratu Joda, cukup.
Hari ini tidak ada orang lain lagi di sini kecuali kita. Aku tahu maksudmu yang sebenarnya. Jangan seolah-olah tidak bersalah. Apa maksudmu, Ratu Rukaya? Baiklah, sekarang akan aku jelaskan padamu, Joda. Kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan. Kamu gunakan Tasnim untuk mengambil alih posisiku di Istana Permaisuri. Kau satu-satunya orang yang membuatku yang mulia menceraikanku. Ini yang selama ini kau lakukan. Kau pura-pura baik padaku di depan semua orang. Dan kemudian kau menusukku dari belakang. Sepertinya kau telah salah paham. Aku tidak melakukan apapun. Adamkanlah yang telah meminta Yang Mulia untuk menceraikanmu. Tentu. Adamkan membuat Yang Mulia menceraikanku. Tapi kau satu-satunya yang merencanakan ini semua. Kenapa aku ingin Yang Mulia menceraikanmu? Karena kau satu-satunya orang yang bisa melakukan ini padaku. Pikirkanlah, Ratu Joda. Kau yang paling beruntung jika Yang Mulia menceraikanku. Yang Mulia sudah menunjukmu sebagai salah satu ratu yang sangat penting di istana ini. Begitu juga dengan Ratu Salimah. Dan Yang Mulia menghormati prinsipnya sebagai janda Bairam Khan. Jadi hanya kau, pesaing untuk posisi ini. Kau melakukan dasar-dasar untuk menjadi kepala istri Yang Mulia. Jadi kau melakukan ini semua. Kau ingin menjadi Maryam Uzamani. Apa ini rencanamu? Kau menyingkirkan semua ratu dengan satu gerakan saja. Dan kau berpura-pura benci pada Yang Mulia. Dengan licik kau membuat Yang Mulia menyukaimu. Kau gunakan Tasnim dan Adamkan untuk menghancurkan hubunganku dengan Yang Mulia. Aku dengar seorang Rajput tidak pernah menikah musuhnya dari belakang. Ternyata pernyataanku itu salah. Atau kau bukan Rajput sejati? Kau berpura-pura baik di depanku, Ratu Joda. Kau ingin mengambil posisiku di Istana Permaisuri. Sudah cukup, Ratu Rukaya. Cukup. Aku tahu betul bahwa aku tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa kau membuat surat ini untukku? Di surat ini tidak ada namanya. Tapi surat ini untukmu. Kenapa kau tidak membacakannya untukku? Tidak. Aku tidak bisa melakukan. Aku tidak akan mendengarkan satu kata pun. Meskipun kau menamparku. Aku tidak bicara saat itu karena aku tahu kau patah hati. Kemarin kau menghinaku di depan semua orang. Sebelumnya aku tetap diam. Karena aku tahu kau bicara dalam kesedihan. Tapi hari ini kau menjelek-jelekan bangsaku. Aku tidak bisa mentolerir lagi. Pertama-tama benar bahwa aku memandang rendah Yang Mulia. Tapi aku tidak benci lagi. Bagaimanapun juga itu tidak berarti aku mencintainya. Dan yang kedua, aku tidak ingin menjadi pemimpin dari para istri raja. Dan yang terakhir, seorang Rajput tidak akan pernah menusuk siapapun dari belakang. Aku menjunjung kebenaran. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Adamkan akan meminta Yang Mulia untuk menceraikanmu. Tujuanku hanyalah ingin melindungi Tasnim. Dan kau juga mendukungku ketika aku katakan bahwa aku ingin membantu Tasnim. Bagaimana bisa kau berpikir aku membohongimu? Untuk apa aku menginginkan hubunganmu dengan Yang Mulia berantakan? Kau menuduhku tanpa berpikir dulu. Apa ini bukan pertanyaanmu sendiri? Kau mempertanyakan posisimu sebagai seorang permaisuri di istana ini. Ini pertanyaan tentang menjadi pimpinan istri, kan? Bukan pertanyaan tentang kehidupan anak kecil. Bukan pertanyaan untuk masa depan Tasnim dan begitu banyak gadis lainnya. Pikirkanlah, Ratu Rukaya. Jika Adamkan menikahi gadis itu, apa yang akan terjadi pada masa depannya? Apa kau bisa memaafkan dirimu sendiri? Tanyakanlah pada nuranimu, Ratu Rukaya. Cukup! Aku tidak peduli dengan siapapun. Aku tidak peduli dengan siapapun, tidak dengan Adamkan dan tidak denganmu. Hanya Yang Mulia yang aku hormati. Karena dia yang menjadikan aku pemimpin para istri. Dan kau seharusnya memikirkan itu, Ratu Joda. Jika aku tahan dihina untuk pengadilan hari ini, maka aku akan memintamu untuk bertanggung jawab atas semua ini. Aku memintamu bertanggung jawab karena membuat celah. Di dalam hubunganku dengan Yang Mulia, kau telah merusak semuanya. Ingat itu. Kau keterlaluan. Bagaimana aku bisa menjelaskan hal ini pada Ratu Rukaya? Hal yang membuat jarak dalam hubungannya dengan Yang Mulia adalah sifatnya yang sangat ambisius. Semua yang dia masalahkan adalah posisi dan kekuatannya. Yang Mulia, semua Dewan Peradilan sudah hadir.
Jika Baginda izinkan, kami akan memulai persidangannya. Aku harus mengumumkan keputusan berkaitan dengan masalah Adam Khan. Adam Khan ingin menikahi gadis di bawah umur yang bernama Tasnim. Dan aku sudah memutuskan. Dia tidak boleh menikahinya. Menurutku keputusan ini tidaklah adil. Kau diam! Aku tidak akan mentolerir lagi jika kau membantahku ketika aku bicara. Hukum berlaku untukku juga, meskipun aku sudah memutuskan. Untuk menceraikan Ratu Rukaya. Aku ingin memberi contoh untuk rakyatku, tidak seorang pun diizinkan untuk menikahi gadis di bawah umur. Semua pernikahan anak-anak dibatalkan dan tidak berlaku. Tahu ini salah jika membantah keputusanmu. Tapi sebagai ratu di kerajaan ini, aku ingin menyampaikan pendapatku. Ini sungguh tidak adil. Kau tidak bisa menggunakan amandemen hukum dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Aku rasa Yang Mulia benar. Ini bukan cara yang benar untuk mempraktikkan hukum. Seperti yang kukatakan Yang Mulia, untuk mengikuti hukum ini, tidak perlu tertekan untuk mengambil langkah ini Yang Mulia. Aku ingin mendengar pendapat Maham Angga tentang ini. Maafkan hamba Yang Mulia. Hamba setuju dengan apa yang dikatakan Aga Khan. Yang Mulia tidak seharusnya mengorbankan pernikahan hanya karena perkataan Adam Khan. Perkataanmu adalah hukum. Meskipun gadis di bawah umur akan diceraikan dari pernikahannya. Tapi kita tidak bisa mengubah masa lalu karena hukum itu dibuat hari ini. Kenapa Anda ingin mengakhiri pernikahan Anda? Aku tidak memikirkan diriku sendiri. Aga Khan, seberapa besar kerajaan Mughal? Kerajaan dimulai dari Agra, Mathura, Azmer, Delhi, Lahore, Mewat, Janpur, Merta, Nagaur, dan masih banyak lagi. Sampaikan pesan ini ke segala tempat. Anak-anak yang menikah harus diambil sejak hari aku menikah dengan Ratu Rukaya. Batalkan segera dan tidak berlaku lagi. Aku tahu betul bahwa aku tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa kau membuat surat ini untukku? Di surat ini tidak ada namanya. Tapi surat ini untukmu. Kenapa kau tidak membacakannya untukku? Tidak. Aku tidak bisa melakukan itu. Segera setelah aku ceraikan Ratu Rukaya, kekuasaan hukum ini harus ditaati. Ini perintah dan akan mendapat sanksi.
ini bukan keputusan yang benar. Menurutku, Raja Jalaluddin Muhammad seharusnya memikirkan tentang konsekuensi dengan hukum-hukum masa lalu. Anakku akan menikah minggu depan. Baiklah. Dia belum 14 tahun. Dia akan menikah? Ketika aku menikah, aku masih anak-anak. Dan istriku juga di bawah umur. Bagaimana bisa aku menceraikannya pada usianya sekarang? Aku setuju dengan raja yang ingin memberikan contoh pada rakyatnya. Tapi ini bukan cara yang baik. Ini akan menyebabkan keributan bagi orang-orang. Situasi ini terjadi karena Adamka. Yang mulia seharusnya menghentikan situasi ini. Mahamangga, kau seharusnya menghentikan Yang Mulia. Kau pikir aku tidak mencoba menghentikannya? Aku juga ingin menghentikannya. Jika aku tahu keputusan yang akan dibuatnya, tapi Jalal sudah mengumumkan keputusannya saat itu juga. Aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikannya. Aku satu-satunya yang paling menderita. Anak yang telah aku lahirkan telah diputuskan sebagai orang yang bersalah. Anak yang telah aku besarkan telah membuat ketidakadilan. Tanpa alasan, aku tidak setuju dengan mereka. Sekarang tolong kalian katakan padaku apakah Adamkan salah jika dia ingin menikah sesuai hukum di kerajaan ini. Apakah dia melanggar hukum? Kenapa kelihatannya Jalal begitu menentangnya? Untuk pertama kalinya aku merasa bahwa tidak seorang pun yang melindungi Yang Mulia. Apa kau menyindirku, Gulbadan Begum? Maaf jika aku tidak sopan. Aku adalah Perdana Menteri. Sebagai Perdana Menteri, sudah menjadi tugasku untuk menghentikan perbuatan Jalal. Keputusan terpenting terletak pada Raja. Ini yang paling aku takutkan, Mahamangga. Ratu Ruqayyah sudah seperti putriku sendiri. Dia adalah putri dari saudara mendiang Raja Humayun. Aku tidak bisa melihatnya mendapat tekanan. Apalagi dia sudah dihukum tanpa alasan. Aku tidak bisa menerima ini. Meskipun tugas raja memberikan contoh pada rakyatnya, ini tidak adil karena menghukum seseorang yang tidak bersalah. Apa yang terjadi dengan Yang Mulia? Kenapa dia membuat hukum seperti itu? Ini adalah keputusan yang sangat logis. Jadi maksudmu dia akan selalu menjadi kepala para istri? Dia ingin memberi contoh kepada rakyat. Tolong Adgakan untuk memberikan pengertian kepada Yang Mulia. Aku akan lakukan yang terbaik kalau aku mendapatkan kesempatan ini. Tidak seorang pun yang mengerti apa yang Baginda pikirkan. Kau benar. Ratu Ruqayyah adalah istri yang baik. Apa maksudmu? Ratu Ruqayyah akan selalu menjadi pimpinan para istri. Kau mengerti? Hai. Tinggal 1 hari lagi. Perceraian Ratu Ruqayyah. Dia tidak akan menjadi ratu setelah itu. Dan itu keputusan Yang Mulia. Kau setuju? Jalal akan menceraikan Ratu Ruqayyah di depan semua orang. Ibu, apa yang ibu pikirkan? Seharusnya ibu bahagia. Ya benar, aku bahagia. Sekarang Ratu Ruqayyah tidak akan berada di mana seharusnya dia berada. Dia menyebutku pelayan. Besok, aku akan tetap menjadi Perdana Menteri. Sedangkan dia akan kehilangan suaminya. Ratu Ruqayyah tidak akan menjadi ratu lagi. Dan lakukan kesenangan ibu. Ratu Joda akan merasa bersalah atas perceraian yang terjadi pada Ratu Ruqayyah. Ratu Joda ingin menghentikan pernikahanku dengan Tasnim. Dan sekarang ini, dia alasan masalah Ratu Ruqayyah. Tentunya dia akan hidup dengan rasa bersalah selama hidupnya. Kita tidak akan berada di bawah tekanan kelicikan Ratu Joda. Apa ibu memikirkan? Langkah apa yang akan dia lakukan lagi? Tidak, Adam. Aku memikirkan tentang Jalal. Aku tidak mengerti kenapa Jalal mengambil langkah seperti itu. Dia membuat hukum untuk menghentikanmu. Itu yang membuatku tidak mempercayainya. Kenapa dia setuju untuk menceraikan Ratu Ruqayyah? Aku tidak mengerti, Adam, di balik semua ini. Ibu,
Apalagi yang sedang ibu pikirkan? Apakah ibu tidak pernah berpikir anak kesayangan ibu mulai bodoh? Tidak benar, Adam. Jalal tidak bodoh. Jalal suka bermain permainan. Dan pasti ada alasan kenapa dia melakukan itu. Adam Khan adalah pengkhianat. Berani dia mengejekku tentang pernikahanku. Dia memang sudah keterlaluan. Dia menanyakan tentang sah atau tidaknya pernikahan kami, Ibu. Ibu tahu, pernikahanku dengan Yang Mulia dilangsungkan oleh Raja Humayun, kan, Bu? Adam Khan mengatakan ini tidak sah. Dia telah menghina Raja Humayun juga artinya. Aku tahu betul bahwa aku tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa kau membuat surat ini untukku? Di surat ini tidak ada namanya. Tapi surat ini untukmu. Kenapa kau tidak membacakannya untukku? Tidak. Aku tidak bisa melakukan ini. Kenapa? Kenapa Yang Mulia menghindari Adam Khan? Bukannya menghukum Adam Khan. Justru Yang Mulia akan menceraikanku. Jejangga, suamimu adalah kepala pengadilan Yang Mulia. Kenapa dia tidak menghentikan ini? Kenapa, Jejangga, katakan? Rukaya, Jalal sudah bilang akan menceraikanmu, tapi dia kan belum menceraikanmu. Ibu, aku tahu itu. Tidak mungkin merubah keputusan Yang Mulia. Ketika masalah pribadi sampai keluar, ini akan menjadi lelucon bagi yang lain. Yang Mulia sudah mengatakan akan menceraikan aku di depan semua orang. Besok dia akan menceraikan aku di depan semua orang. Aku dan perkawinanku akan dijadikan lelucon di depan semua orang. Aku malu sekali. Apa yang harus kulakukan? Ratu Salimah, kau sangat bijaksana. Dan Yang Mulia juga selalu meminta saranmu. Katakan padaku, apakah ini adil? Kenapa peraturan ini harus dibuat hari ini? Ini sangat tidak adil untukku, Ratu Salimah. Kendalikan dirimu, Ratu Rukaya. Semuanya akan baik-baik saja. Aku adalah ibunya Jalal. Aku tidak akan membiarkan dia menceraikanmu begitu saja. Jika aku harus melawannya, aku akan melakukan itu. Aku setuju dengan Ibu Ratu Rukaya. Adam Khan telah menghasut Jalal. Dan kita harus memenangkan Jalal. Benar. Jalal harus merubah keputusannya. Jika tidak seperti itu, kami akan meninggalkan Agra. Aku tahu betul bahwa aku tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa kau membuat surat ini untukku? Di surat ini tidak ada namanya. Tapi surat ini untukmu. Kenapa kau tidak membacakannya untukku? Tidak. Aku tidak bisa melakukan ini. Minta saja pada orang lain untuk membacakannya. Salam Yang Mulia. Salam Ratu Rukaya. Apa Baginda ingin bertemu denganku? Iya, benar. Saat ini Ratu Rukaya tidak mau membacakan surat ini untukku. Ini masalah suami istri. Aku tidak ingin memanggil orang lain untuk membacanya. Karena itu, aku memanggilmu. Tolong bacakan untukku. Baiklah. Salam untuk mendiang Raja Humayun. Aku Rukaya Sultan akan diceraikan. Anakmu Raja Jalaluddin Muhammad. Besok pernikahan kami akan hancur. Kau telah menjadikanku menantumu setelah kematian ayahku. Aku tidak bisa berbagi kesedihan dengan siapapun. Oleh karena itu, aku menulis surat ini untukmu. Jalal adalah teman kecilku. Besok dia akan pergi meninggalkanku. Aku tidak akan kecewa dengan kenyataan ini. Jalal akan menceraikanku besok. Aku kecewa dengan kenyataan itu.
janji yang aku buat untukmu akan hancur. Aku akan menjadi orang yang bersalah jika pernikahan ini tidak sah. Kami menikah dengan restumu. Restu yang kau berikan pada kami ketika kami menikah akan segera hilang dan tidak berarti lagi. Aku akan menjadi sendirian di dunia ini. Setelah aku diceraikan besok, aku tidak memiliki siapa-siapa selain Jalalku yang menjadi teman dan keluargaku. Aku harap kau ada di sini bersamaku. Kau harus menghukum Jalal karena kelakuan ini padaku. Kau membuatku menjadi ratunya saat usiaku 9 tahun. Aku akan segera terpisah dari keluarga ini. Mungkin caraku salah. Aku harap kau memaafkan aku, anakmu. Ruqayyah Sultan.